Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita akan mereview pembelajaran yang sudah kita lalui. Cerita fiksi itu apa? Cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi, tidak selalu berdasarkan fakta. Apa itu imajinasi? Sebuah karangan atau khayalan. Sebuah karangan atau khayalan. Ciri-ciri dari cerita fiksi terbagi menjadi berapa bagian? Yang pertama? Karakter dan plot yang diceritakan. Yang kedua? Tema yang seringkali menyentuh emosi. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari unsur-unsur cerita fiksi dan perbedaan antara cerita fiksi dan non-fiksi. Setelah mempelajari hal tersebut, saya harap siswa-siswi bisa mengidentifikasi unsur-unsur cerita fiksi dan non-fiksi, kemudian bisa membedakan apa itu cerita fiksi dan non-fiksi. Kita akan membahas unsur-unsur cerita fiksi. Cerita fiksi terbagi menjadi berapa? Oke, unsur-unsurnya ada 6. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok pikiran seorang penulis yang dilatar belakangi sebuah karya yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, ada alur atau plot. Alur di sini yaitu jalan cerita. Unsur-unsur cerita non-fiksi. Ada berapa? 5. Yang pertama, apa itu fakta? Ya, peristiwa yang kedua, tujuan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, silahkan kalian simak cerita yang berjudul 4 Sekawan ini, lalu identifikasi unsur-unsur yang ada pada cerita ini ya. 4 sekawan. Di sebuah hutan, hiduplah 4 sekawan hewan. Di Nusa Kelinci, Gagak, dan Kura. Mereka hidup bersama. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mengidentifikasikan unsur-unsur cerita fiksi yang berjudul 4 Sekawan. Tema ini menggambarkan persahabatan, alur maju karena alurnya belurutan. Tokoh yaitu Kancil, Kura-Kura, Gagak, dan Rusa. Selanjutnya ada yang mau ke depan lagi? Silakan. Latar setting dari cerita ini dilakukan pada siang hari bertempat di hutan. Sudut pandang dari cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menceritakan orang lain. Amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut menggambarkan bahwa kita harus saling peduli dan tolong-menolong. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tadi telah mempelajari perbedaan utama dari cerita fiksi dan non-fiksi. Di antaranya ada 3 bagian kan? Yang pertama itu perbedaan antara tujuan cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Apa itu perbedaannya? Baik, sementara? Bagus, pinter. Yang kedua adanya perbedaan kebenaran. Perbedaannya apa? Berdasarkan kenyataan. Terus yang ketiga perbedaan antar kreativitas fiksi dan non-fiksi ada apa? Dan bisa mengidentifikasi unsur-unsur pada cerita tadi yang ditayangkan. Mari kita tebak-tebakan antara tokoh cerita fiksi atau non-fiksi. Kalian harus bisa menebak manakah yang tokoh fiksi, mana yang tokoh non-fiksi. Sudah siap? Siap. Silahkan dilihat visualnya di depan. Nah, ini siapa namanya? Baik, ini termasuk dari cerita fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Selanjutnya, ini siapa? Coba ayo. Karena ada namanya ya. Ini termasuk fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Betul. Kemudian selanjutnya. Doraemon. Ini fiksi apa non-fiksi? Fiksi. Selanjutnya.
Ini termasuk non-fiksi atau fiksi? Non-fiksi. Ya, karena adanya modul ajar matematika ini memberikan informasi dan wawasan. Kemudian, baik, termasuk fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Setelah kalian mengidentifikasi dari cerita fiksi yang berjudul Empat Sekawan tadi, kalian telah menemukan beberapa unsur dari cerita tersebut. Di antaranya ada temanya, alurnya, tokohnya, latar atau settingnya, kemudian sudut pandangnya, dan juga berikut amanat. Tokoh pada cerita tersebut adalah seekor hewan, beberapa ekor hewan. Kemudian latar atau settingnya ada apa? Ada pada siang hari. Di mana? Iya, betul. Kemudian sudut pandangnya? Karena? Iya. Kemudian untuk amanatnya, apa yang bisa kalian ambil dari amanat dari cerita tersebut? Saling tolong menolong. Dan ada apa lagi? Saling peduli. Nah, alhamdulillah ya. Setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur cerita fiksi dan non-fiksi. Juga kalian bisa membedakan antara cerita fiksi dan non-fiksi. Sebelum pulang, kalian tulis di buku tugas untuk mencari cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur dari kedua cerita tersebut ya. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dan ditutup oleh membaca doa. Silakan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.